Indonesia adalah negara kepulauan yang sangat beragam, mulai dari suku, budaya, ras, bahasa, dan agama. Saat ini Indonesia memiliki 17.000 pulau dengan 269 juta penduduk dan 714 suku serta 1.100 bahasa. Karena keberagaman tersebut, Indonesia dikenal sebagai negara yang sangat kaya. Namun, dengan adanya keberagaman itu, berarti ada banyak perbedaan yang otomatis akan membuat berbagai macam konflik. Maka dari itu, kita sebagai warga Indonesia ini harus menjaga serta mencintai keberagaman yang kita miliki saat ini. Sehingga tidak akan terjadi perpecahan di antara warga Indonesia. Maka dari itu, diciptakanlah suatu pedoman hidup yang disebut juga dengan ideologi negara, yaitu Pancasila. Pancasila merupakan ideologi negara Indonesia yang dapat menyatukan keberagaman yang ada di Indonesia ini menjadi satu kesatuan, yaitu bangsa Indonesia. Di dalamnya tergantung 5 nilai penting sebagai pedoman bangsa Indonesia. Maka dari itu, dengan adanya Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia, diharapkan setiap individu masyarakat menanamkannya dalam diri masing-masing untuk mengamalkan sikap Pancasila tersebut. Sehingga keberagaman yang ada di Indonesia ini bukan menimbulkan suatu konflik, tetapi menjadi aset yang berharga untuk memajukan Indonesia. Sikap ini pasti tidak dapat dilakukan jika sejak kecil masyarakat Indonesia tidak pernah diajarkan mengenai Pancasila. Maka dari itu, sejak dini, hendaklah setiap warga Indonesia sudah mengetahui tentang Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia dan menanamkannya dalam diri masing-masing serta mempraktekkannya dalam kehidupan sehari-hari. Pada video kali ini, saya akan mewawancarai 3 narasumber yang merupakan seorang mahasiswa dan pekerja, sehingga kita akan tahu bagaimana mereka mengaktualisasi Pancasila dalam kehidupan perkuliahan dan juga dunia kerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alif Nurazana dari kelas 2B Prodi Teknik Informatika, Fakultas Ilmu Komputer Universitas Singapura Bangsa Kalawah. Berkenaan dengan tugas Pancasila dengan dosen pengampu Bapak Bambang Suteja, SH MSI. Di sini saya akan mewawancarai 3 narasumber yang merupakan teman-teman saya berkaitan dengan aktualisasi penerapan nilai-nilai Pancasila. Lalu izinkan saya perkenalkan narasumber saya yang pertama. Di sini ada Elhana. Halo Elhana. Halo Alfi. Ya, baik. Lalu yang kedua ada Korinanda Azra Tariza. Halo Kori. Halo Alfi. Ya, baik. Selanjutnya ada Aisyah Devianti. Halo Aisyah. Halo Alfi. Ya. Jadi yang pertama di sini ada Elhana dari Program Studi Kesehatan Masyarakat Universitas Negeri Semarang. Lalu yang kedua ada Korinanda Azra Tariza yang biasa dipanggil Kori, yang merupakan karyawan di salah satu perusahaan retail di Bekasi. Lalu yang terakhir ada Aisyah Devianti atau biasa dipanggil Isa, yang mana merupakan karyawan juga di salah satu perusahaan manufaktur di Cikarang. Sebelumnya saya berterima kasih kepada narasumber yang sudah meluangkan waktunya untuk membantu saya melaksanakan sesi wawancara kali ini. Untuk mempersingkat waktu, mungkin kita langsung saja mulai sesi wawancaranya ya, yang akan dijawab secara berurutan mulai dari Elhana, kemudian Kori, dan selanjutnya itu Isa. Nah, untuk pertanyaan yang pertama, bagaimana sih pandangan kalian tentang Pancasila secara umum? Silakan untuk Elhana terlebih dahulu. Menurut saya, Pancasila adalah dasar negara serta falsafah bangsa di negara Republik Indonesia yang terdiri atas 5 sila, yaitu yang pertama, ada ketuhanan yang Maha Esa,
Yang kedua, ada kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang terakhir, ada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pada hakikatnya, Pancasila merupakan falsafah dan ideologi negara yang diharapkan menjadi pandangan hidup bangsa Indonesia sebagai pemersatu, lambang persatuan dan kesatuan, serta sebagai pertahanan bangsa dan negara Indonesia. Ya, baik. Terima kasih. Selanjutnya dilanjutkan Bu Kori, silakan. Ya baik, menurut saya Pancasila merupakan salah satu dasar negara Indonesia selain Undang-Undang Dasar 1945. Di dalam Pancasila terdiri dari 5 sila atau dasar yang di dalamnya mengandung nilai-nilai agar kehidupannya selaras. Pancasila juga merupakan pilar ideologi dasar negara Indonesia dan menjadi landasan keputusan bangsa Indonesia yang mencerminkan kepribadian bangsa dan sebagai dasar dalam mengatur pemerintahan negara. Jadi Pancasila sebagai dasar dan pedoman yang kuat untuk mencapai tujuan negara Indonesia. Ya, baik. Terima kasih. Selanjutnya dilanjut dengan Isa, silakan. Ya, menurut saya, ideologi Pancasila adalah sebuah julukan dari 5 dasar kehidupan dan pandangan masyarakat sebagai warga negara. Dan warga negara harus wajib mendukung dan mampu mengkondisikan dalam kehidupan sehari-hari. Jika suatu negara tidak mempunyai dasar negara dan pandangan hidup, maka negara tersebut mudah akan terpengaruh ancaman asing, bahkan tindakan pelanggaran HAM. Ya, baik. Terima kasih untuk jawabannya ya. Nah, dilanjut saja untuk pertanyaan kedua. Bagaimana menurut kalian penerapan nilai-nilai Pancasila di lingkungan masyarakat Indonesia pada saat ini? Mungkin Elhana dulu, silakan. Menurut saya, ideologi Pancasila belum terlaksana dengan baik, di mana masih banyak sila-sila dalam Pancasila yang belum tercapai. Contohnya, sila ketiga, di mana sila ketiga berbunyi Persatuan Indonesia. Di sini, rakyat Indonesia belum benar-benar bersatu, di mana masih banyak yang terjadi konflik perkelahian antar sesama warga Indonesia. Padahal kita sebagai warga Indonesia yang berasaskan Pancasila seharusnya bisa menerapkan Pancasila dalam kehidupan kita, sehingga negara kita dapat hidup dengan tentram. Apalagi jika kita sebagai rakyat Indonesia mampu menerapkan sila-sila Pancasila dengan baik. Ya, terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya dilanjut oleh Kori, silakan. Ya baik, menurut saya masih belum karena Pancasila mayoritas hanya sebatas di mulut, buku RPUL maupun perangkat di kantor-kantor pemerintahan. Benar adanya Pancasila sudah baik menjadi ideologi dasar negara. Buktinya ada pengadilan pidana dan perdata, ada bulog, hingga protokoler lainnya. Namun hal yang disayangkan adalah Pancasila kurang sukses menjadi falsafah hidup berbangsa. Memang benar Pancasila senantiasa dilontarkan tiap pekan, tapi apakah menjamin pendidikan bebas ketimpangan dan perundungan? Pemerintah sedari masa purbakala berusaha sekeras mungkin untuk mengkultuskan Pancasila. Banyak yang menyinyir ini adalah langkah politis. Banyak pula dari mereka yang tidak sadar. Sesungguhnya sikap mereka yang demikian tidak mencerminkan Pancasilais. Seperti itu. Ya, terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya, Isa, lanjutkan. Ya, menurut saya sudah, tapi belum maksimal. Belum maksimal karena masih banyaknya faktor penghambat penerapan Pancasila itu sendiri. Sebagai contohnya, itu perilaku pejabat yang gemar korupsi, hukum yang tidak adil, pembuat kebijakan yang tidak mendengar aspirasi masyarakat, mementingkan kelompoknya dibanding rakyat yang membuat rakyat menjadi apatis, dan adanya pihak-pihak yang menganggap Pancasila kedudukannya rendah dibanding agama. Padahal Pancasila dan agama tidak perlu dibandingkan karena nilai-nilainya terkandung di antara keduanya. Ya, baik. Terima kasih atas jawabannya. Dilanjut untuk pertanyaan yang ketiga ya. Pertanyaan itu, seberapa penting kita sebagai masyarakat mengamalkan nilai-nilai Pancasila itu sendiri? Silakan Elana. Menurut saya, untuk mengamalkan nilai-nilai Pancasila di dalam kehidupan masyarakat itu sangat penting. Karena dengan menanamkan nilai-nilai Pancasila sejak dini, bangsa Indonesia akan lebih kuat dan tangguh dalam menghadapi permasalahan. Oleh karena itu, perlu diwujudkannya Pancasila dalam hidup bermasyarakat untuk bermanfaat dan berbudaya tinggi. Ya, baik. Terima kasih atas jawabannya, Lana. Dilanjut oleh Kori, silakan.
Ya baik, pentingnya menerapkan nilai-nilai Pancasila di lingkungan masyarakat adalah hal yang perlu diperhatikan dan disadari oleh setiap warga Indonesia agar tidak terjadi sesuatu yang merugikan negara seperti perpecahan. Tanpa berpedoman pada Pancasila, sangat mungkin akan terjadinya hal buruk seperti perpecahan. Ya, sekian dari saya. Ya, terima kasih atas jawabannya. Dilanjut dengan Isa, silakan. Ya, menurut saya pengalaman nilai Pancasila itu begitu penting. Alasan Pancasila sebagai sangat dibutuhkan karena kita memiliki banyak sekali suku, budaya, agama, dan juga secara demografis kondisi wilayah Indonesia sangat besar dan terdiri dari pulau-pulau yang dipisahkan oleh laut yang sangat luas. Ini membuat Indonesia sangat cepat berkembang, tetapi juga dapat membuat kehidupan Indonesia menjadi banyak pandangan sehingga dapat menimbulkan perpecahan. Ya, terima kasih jawabannya. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Menurut kalian bagaimana kalian menerapkan nilai-nilai Pancasila di kehidupan kalian masing-masing? Misalnya kan untuk Elhana sebagai mahasiswa di perkuliahannya ya. Lalu untuk Kori dan Isa di dunia kerja itu seperti apa? Silakan Elhana. Kalau cara saya sendiri sebagai mahasiswa menerapkan nilai-nilai Pancasila adalah dengan contohnya pada sila kedua, di mana teman-teman mahasiswa di kampus saya terdiri dari berbagai macam suku, ras, budaya, dan agama dari seluruh penjuru di Indonesia. Kehidupan kampus yang beragam membutuhkan nilai toleransi antar mahasiswa yang cukup tinggi, sehingga saya harus bisa menghormati perbedaan-perbedaan yang ada di antara mahasiswa-mahasiswa yang lainnya. Nah, rasa menghormati antar mahasiswa dapat menimbulkan keharmonisan dalam kehidupan kampus dan menjaga keberlangsungan pembangunan dalam kehidupan kampus. Baik, terima kasih atas jawabannya. Dilanjutkan dengan Kori, silakan. Ya baik, untuk di dunia kerja, cara saya menerapkan nilai-nilai Pancasila adalah salah satunya dengan saling menghormati antara pemeluk agama yang berbeda dan tidak memaksakan suatu ajaran agama terhadap orang lain. Implementasinya juga dapat ditunjukkan dari tindakan yang nyata seperti menghormati kegiatan ibadah dari pemeluk agama sesama rekan kerja dan tidak menjelek-jelekan ajaran agama lain. Ya, baik. Terima kasih atas jawabannya. Dilanjut dengan Isa, silakan. Ya, menurut saya dengan cara bersikap adil yaitu tidak membedakan sesama rekan kerja, saling tolong-menolong dan memiliki sikap saling berbagi baik ilmu maupun hal-hal positif lainnya yang dapat meningkatkan pengembangan diri. Tidak membedakan antar suku, ras, agama, saling membantu dan mendukung dalam menggapai karir yang diinginkan. Ya, terima kasih atas jawabannya. Kita lanjut ke pertanyaan yang kelima ya. Bagaimana tanggapan kalian tentang orang-orang yang belum mengamalkan nilai-nilai Pancasila di kehidupannya? Silakan untuk Elhana. Menurut saya, seharusnya masyarakat harus bisa mengamalkan nilai-nilai Pancasila, karena selain dipenuhi konflik, tidak diterapkannya sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari juga menimbulkan pelanggaran hak serta kewajiban. Tidak menerapkan Pancasila juga membuat kehidupan masyarakat menjadi tidak aman serta tidak tertib, sehingga menimbulkan perasaan yang tidak nyaman. Ya, baik, terima kasih atas jawabannya. Dilanjut dengan Kori, silakan. Ya baik, menurut Pancasila, mereka akan mendapatkan konsekuensinya. Masyarakat menjadi tidak tertib akan aturan yang berlaku, rakyat terpecah belah, negara hancur karena tidak bisa menjalankan kedaulatan rakyat, serta tidak adanya masyarakat yang paham akan sistem pemerintahan negara. Hal ini dapat membuat negara menjadi kacau sebagaimana konsekuensinya. Ya, terima kasih atas jawabannya. Dilanjut dengan Isa, silakan Isa. Ya baik, menurut saya diperlukan strategi khusus bagi orang-orang yang belum mengamalkan Pancasila. Pemerintah juga perlu menyiapkan strategi kekinian dalam mengamalkan nilai-nilai Pancasila di generasi muda. Memanfaatkan platform media sosial maupun teknologi informasi yang ada merupakan metode efektif. Pemerintah juga bisa memanfaatkan sejumlah tokoh pengaruh atau influencer di media sosial sebagai media untuk mengenalkan nilai-nilai Pancasila. Gali berbagai nilai Pancasila yang bisa disampaikan dengan metode yang tidak menggurui dan sesuai dengan selera generasi milenial.
Ya, terima kasih atas jawabannya Isya. Mungkin ini pertanyaan terakhir ya. Untuk pertanyaan terakhir ini, saran kalian sebagai warga negara tentang aktualisasi Pancasila yang kita ketahui agar kedepannya penerapannya itu lebih kuat lagi dan tidak terjadi lagi pelanggaran nilai-nilai Pancasila di kehidupan masyarakat ke depannya. Silakan Ilhana. Upaya menjaga dan menguatkan nilai-nilai Pancasila di masyarakat dapat dilakukan dengan 3 hal, yaitu melalui internalisasi di semua level pendidikan dan penegakan hukum terhadap hal-hal yang tidak sejalan dengan nilai-nilai Pancasila. Nah, yang pertama, nilai-nilai Pancasila budaya. Pemerintah memiliki strategi yang tepat, efektif, dan partisipatif tanpa paksaan. Hal ini bisa dilakukan dengan membangun fasilitas atau pos-pos budaya di semua wilayah, mengembangkan kebudayaan lokal yang ada di masyarakat. Yang kedua, penguatan nilai-nilai Pancasila di sektor pendidikan. Generasi muda adalah masa depan bagi ideologi Pancasila. Saat ini, paparan ideologi radikal mulai mengancam generasi-generasi muda kita. Jika perlu, pemerintah bisa mengintervensi kurikulum yang digunakan di sekolah-sekolah dan lembaga pendidikan tinggi. Tidak sedikit sekolah-sekolah yang mengabaikan kurikulum berbasis nasional, khususnya yang terkait dengan pengetahuan kebangsaan dan kebudayaan. Yang ketiga, penegakan hukum. Nilai-nilai Pancasila yang ada dalam konstitusi telah tercermin dalam sejumlah peraturan dan instrumen internasional yang telah diratifikasi untuk melindungi hak-hak warga negara. Ya, terima kasih atas jawabannya. Dilanjutkan dengan Kori, silakan. Ya baik, menurut saya, saran saya lebih ditingkatkan lagi metode pembelajaran untuk generasi-generasi selanjutnya, karena generasi selanjutnya yang akan memimpin negara ini. Contohnya untuk dunia pendidikan, dengan menambahkan mata pelajaran khusus Pancasila pada setiap satuan pendidikan. Dan juga mungkin dengan cara melaksanakan penerapan Pancasila dengan konsisten. Ya, terima kasih atas jawabannya, Kori. Dilanjut dengan Isa, silakan. Ya, upaya yang bisa dilakukan mungkin dengan memulai dari diri sendiri terlebih dahulu, seperti meningkatkan toleransi terhadap suku, agama, ras, dan adat lain yang ada di Indonesia. Dengan begitu, kita bisa memberikan contoh yang baik untuk orang lain agar mereka dapat mengikuti contoh kita. Karena jika kita tidak memberikan contoh yang baik, maka tidak akan ada orang yang ingin mendengarkan ucapan kita mengenal pelestarian ideologi Pancasila. Oleh karena itu, salah satu cara melestarikan ideologi Pancasila adalah dengan hidup bertoleransi antar penganut agama berbeda dan mencintai sesama manusia tanpa melihat suku, agama, warna kulit, etnis, ras, dan golongannya. Ya, itu aja. Ya, baik, terima kasih atas jawabannya ya. Terima kasih juga atas waktunya teman-teman telah bersedia hadir dan menjadi narasumber di wawancara kali ini dengan berkaitan aktualisasi penerapan nilai-nilai Pancasila. Nah, dari hasil wawancara yang sudah kita lakukan tadi adalah saya akan menyimpulkan bahwa Pancasila sebagai dasar ideologi negara merupakan sebuah pedoman untuk mengatur masyarakat agar lebih baik. Namun, amat disayangkan kalau penerapan nilai Pancasila ini tidak berjalan dengan baik seperti yang diharapkan, karena masih banyaknya kekurangan kesadaran masyarakat mengenai arti penting Pancasila pada kehidupan individu, masyarakat, dan bernegara. Mungkin cukup sekian wawancara kali ini mengenai aktualisasi penerapan nilai-nilai Pancasila. Terima kasih kepada teman-teman semuanya, Ilhana, Kori, dan Isa. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.